Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal sebagai evaluasi untuk beberapa penjelasan saya tadi di belakang. Yang pertama di bawah ini yang bukan merupakan sifat koloid adalah, nah dari kelima option ini yang bukan masuk koloid adalah agak jernih dan menunjukkan efek tindal. Itu jawaban yang saya dapat. Oke, yang berikutnya, air susu merupakan sistem koloid, sistem dispersi yaitu, nah berdasarkan tadi jenis yang kita jenis-jenis dari koloid yang tadi, ini maka kita akan ketahui bahwa susu itu dia termasuk dalam emulsi apa. Nah, dia fase dispersinya cair sementara medium dispersinya adalah cair juga. Nah, ini susu contohnya. Maka dia di sini jawabannya adalah cair dalam medium pendispersi cair, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang nomor 3. Sistem koloid di bawah ini yang termasuk golongan emulsi padat adalah, jawabannya adalah mutiara. Seperti yang tadi kita sudah cari di sini, bahwa mutiara dia masuk ke dalam cair padat atau emulsi padat, seperti itu. Maka jawabannya di sini adalah mutiara, yaitu adalah dari termasuk dalam emulsi padat. Yang berikutnya, sejumlah sampel air di sungai yang keruh disaring hingga diperoleh fitrat yang jernih. Ternyata fitrat ini dapat menghamburkan sinar yang jatuh ke dalamnya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa air sungai adalah sistem koloid. Ya kan, karena tadi yang kita ketahui bahwa efek tindal itu dia adalah dapat menghamburkan sinar yang jatuh ke dalam air. Nah, itu salah satu menghamburkan cahaya adalah masuk ke dalam sistem koloid, seperti itu. Nah, selain dari itu, pertanyaan berikutnya yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya gas dan medium padat adalah, di sini jawabannya adalah busa padat. Kita lihat pertanyaannya adalah dari fase terdispersinya gas dan mediumnya padat, berarti gas ke padat. Kalau kita lihat dari tadi yang sudah saya jelaskan beberapa di sini, nah kita lihat, berarti jawabannya benar, dia adalah busa padat, seperti itu. Nah, yang berikutnya soal nomor 6. Salah satu contoh sistem koloid dari fase terdispersi padat gas padat dalam gas adalah, jawabannya asap rokok. Kita lihat lagi pertanyaannya. Terdispersinya padat dalam gas, berarti padat ke gas. Kita lihat lagi. Padat ke gas. Nah, padat ke gas. Nah, padat ke gas adalah aerosol padat, debu di udara, asap. Maka jawabannya di sini adalah asap rokok. Yang berikutnya, bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari di bawah ini yang merupakan sistem koloid adalah, nah sudah jelas di sini. Di sini juga adalah air, tapi air ketika kita membuat air ini, maka kalau kita pantulkan cahaya otomatis dia akan tembus. Tapi tepung ini di saat kita masih mengaduk tanpa meninggalkannya, dia akan tetap masih putih sekali, jadi dia bisa menghamburkan cahaya, maka dia masuk dalam sistem koloid. Berikutnya ada soal nomor 9. Soal nomor 9. Kaca warna adalah sistem koloid yang fase terdispersinya cair dalam medium pendispersinya padat. Fase terdispersinya gas dalam medium pendispersinya padat, sudah pasti tidak jawabannya. Fase terdispersi padat dalam medium pendispersinya cair, sudah pasti tidak. Fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas, tidak. Maka jawabannya adalah C. Fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Nah, yang berikutnya, di antara zat berikut yang bukan merupakan sistem koloid adalah awan termaksud, darah termaksud, air tanah apalagi termaksud, selain pun termaksud. Yang tidak termaksud adalah air sada, seperti itu. Yang berikutnya, zat di bawah ini yang merupakan sistem koloid dalam fase terdispersi gas adalah debu rokok, asap pabrik, mutiara, roti tawar, sirup. Maka di sini jawabannya adalah asap pabrik. Seperti itu ya. Soal berikutnya, sistem koloid di bawah ini merupakan suatu emulsi kecuali air susu termaksud, mayones termaksud, minyak ikan termaksud, santan, kelapa pun termaksud. Maka di sini yang tidak termaksud adalah cuka dapur, seperti itu. Nah,
Berikutnya, penghamburan berkas sinar dalam sistem koloid disebut beda. Tadi kita sudah dijelaskan, jadi sudah paham kan? Otomatis jawabannya adalah efek Tyndall. Karena efek Tyndall adalah berkas cahaya yang dipantulkan pada suatu larutan atau sistem koloid, seperti itu. Nah, yang berikutnya, peristiwa di bawah ini yang merupakan efek Tyndall adalah yang pertama, lampu reklam yang berwarna-warni, bukan. Gambar yang terlihat pada layar bioskop, tidak, kecuali layar proyektornya yang disinarkan, itu baru termaksud. Lampu yang mengeluarkan cahaya bila dialiri arus listrik, tidak. Udara berkabut di daerah pegunungan, itu kecuali pas disenterik sinar matahari atau cahayanya menyantar, itu baru disebut. Maka jawabannya adalah berkas lampu sorot yang terlihat di udara pada malam hari. Nah, berikutnya soal nomor 16. Gerak Brown dalam sistem koloid terjadi karena partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak. Benar. Berikutnya, soal paling terakhir adalah adanya gerak Brown dalam koloid sesuai dengan teori. Tentu saja adalah teori Brown. Sekian soal untuk sebagai evaluasi dari beberapa penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Berikutnya, penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan di bagian belakangnya ini adalah beberapa soal untuk sebagai evaluasi materi yang sudah dijelaskan.